Voice 2005 adalah sebuah film horor yang bercerita tentang siswa sekolah yang memiliki nasib naas. Dirinya harus mati secara misterius dan gentayangan. Nah, kalau kalian penasaran, langsung aja ke posisi rebasan. Di awal film ini, kita diperlihatkan suasana sekolah yang memasuki jam bubaran untuk para siswanya. Dan itu adalah sekolah khusus wanita saja. Namun ketika semuanya sudah pulang, terdapat seorang siswa bernama Yong yang masih saja giat berlatih nyanyi di dalam sebuah kelas. Dan dia memiliki teman sejati yang sabar menunggunya, bernama Seonmin. Di dalam kelas musik, Yong cukup berbakat di antara teman-temannya. Itu sebabnya ia pun selalu giat berlatih sampai tak kenal waktu. Sudah 1 jam lebih Seonmin menemaninya berlatih. Dia mengajak Yong untuk segera pulang. Akan tetapi Yong tidak mau dan terus saja berlatih. Yah, mau gimana lagi? Pada akhirnya Seonmin terpaksa pulang sendirian. Namun saat dia beranjak pulang, sekilas dia melihat seseorang berjalan masuk dari sudut ruangan. Pada saat itu, dia tidak memikirkan apapun dan langsung pergi. Tak lama setelah Seonmin pergi, Yong seperti merasakan ada seseorang yang memperhatikannya. Ini? Merasa terganggu dan cukup takut, dia berlari dan terus saja berlari sampai ketika dia berhenti di dekat sebuah elevator. Dan ternyata sosok itu masih terus saja mengikutinya. Terlihat kejadian yang tidak terduga, sebuah kertas lagu melayang dan tiba-tiba merobek leher Yong. Setelah kejadian itu, keesokan paginya, Yong terbangun di kelas musik sendirian. Tentu dia merasakan lega, ternyata itu hanyalah mimpi. Ia pun pergi dan sempat menyapa seorang guru. Namun tak lama, ia pun terdiam setelah menyaksikan sebuah tetesan air bocor yang jatuh menembus ke tubuhnya. Keanehan itu pun semakin menjadi ketika 2 orang siswa yang berjalan menembus dirinya. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Apakah Yong sudah mati? Kemudian Yong pun ke dalam kelas, tapi semua teman-temannya tidak dapat mendengar ataupun melihatnya. Semua ini sudah jelas, kenyataannya Yong sudah mati. Akan tetapi dia masih tidak percaya bahwa ini semua adalah mimpi. Dia pun berusaha terbangun, namun itu pun sia-sia. Sementara Sion mendapatkan kabar bahwa Yong tidak masuk sekolah. Salah satu guru memberitahunya bahwa hari ini adalah peringatan kematian ibu Yong. Kabar itu ia sampaikan dari informasi ayahnya. Mungkin saja dia pergi ke makamnya dan tidak masuk sekolah. Nah, akhirnya kabar itu sedikit mengurangi rasa cemas Sion. Sampai suatu ketika, saat Sion tengah berada di ruangan suara, tiba-tiba dia mendengar suara Yong. Awalnya dia sangat ketakutan dan pingsan. Akan tetapi, ketika Yong berusaha meyakinkannya bahwa itu benar-benar dirinya, bukan halusinasi, akhirnya dia sedikit percaya. Yong bercerita semuanya. Andai saja waktu itu dia ikut pulang bersama Sion, mungkin saja semua ini tidak akan pernah terjadi. Dan sekarang hanya tersisa penyesalan dan tetesan air mata saja. Setelah Sion dan Yong sudah bisa berinteraksi dengan normal, teman-teman Sion menganggap dia aneh karena yang terlihat dia seperti berbicara sendirian. Yong memberitahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan sekolah. Meskipun sudah dicoba berkali-kali, hal itu tetap saja gagal. Dan juga, dia hanya bisa mengingat sedikit kejadian yang membuatnya seperti ini. Yang terakhir dia ingat, waktu itu dirinya pingsan di depan elevator. Dan setelah itu, inilah yang terjadi kepadanya. Sekarang, keduanya berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Yong. Sion yang mendengar ceritanya sedikit curiga terhadap guru musik mereka yang bernama Hyung. Karena waktu itu, Sion sempat melihatnya. Sion mulai berspekulasi bahwa guru musik itu telah membunuh Yong. Meskipun itu masih mengira-ngira dan dia percaya bisa berbicara dengan sosok Yong, tetapi Sion masih tidak begitu percaya bahwa Yong sudah mati.
Misteri di balik kematiannya perlahan terurai saat Yong memiliki kilas balik kehidupan sebelum kematiannya. Mereka berdua sempat membicarakan guru musik itu yang dulunya memiliki suara bagus. Namun semenjak terkena kanker tenggorokan, dia sudah tidak bisa lagi bernyanyi, tetapi dia masih bisa berbicara. Sion mulai berteman dengan siswa aneh dan tidak memiliki teman di sekolah. Dia bernama Cho-ah. Dia memiliki kelebihan bisa mendengar suara orang mati, dan dia akan membantu keduanya memecahkan insiden tersebut. 진실이 은폐되는 시간이면서 Aktivitas di sekolah berjalan dengan normal. Dalam kilas balik kembali, Yong melihat gambaran ketika bersama ibunya yang masih hidup. Dan juga diperlihatkan bagaimana guru musik itu sangat menyukai Yong di antara siswa lain. Saat sekolah memasuki jam pulang, momen inilah yang membuat Yong sangat kesepian. Ketika dia meratapi nasibnya, tiba-tiba dia melihat guru musik dengan perilaku yang aneh menghampirinya. Mendengar teriakan Yong, Sion segera menghampirinya. Dia memberitahu bahwa guru musik dalam kondisi yang aneh. Setelah dicek, Sion menemukan HP Yong dan suara musik yang tengah diputar. Dan betapa kagetnya, Sion melihat guru musik telah bundir. Satu sekolah pun geger mendengar kabar bahwa guru musik telah tewas. 뭔데 또 지랄이야. 딴 반 애가 선생들 Semenjak kejadian itu, Sion mulai meragukan apa yang dikatakan Yong. Setelah Cho-ah memberitahunya bahwa hantu hanya mengingat apa yang mereka inginkan saja, yang berarti ingatan Yong bisa saja salah. Ketika sekolah sudah sepi, Sion masih sempat mengobrol dengan Yong. Mereka berdua berjalan memasuki elevator sekolah. Namun pada saat itu juga, Yong merasakan bisikan-bisikan yang mengganggunya. Sementara Sion yang hanya bisa mendengar suara tanpa bisa melihat fisik, ikut panik dan merasakan ketakutannya. Saat semuanya sudah berlalu, dalam kondisi pingsan, Yong berkata sesuatu bahwa dia tidak mau Sion melupakannya. Semenjak kematian guru musik dan Yong hilang misterius, di sekolah beredar rumor bahwa guru musik dan Yong adalah sepasang lesboyan. Siswa-siswa berspekulasi bahwa mereka berdua telah merencanakan bundir. Dan pada hari ketiga hilangnya Yong, akhirnya dia ditemukan di atas lift dengan kondisi sudah tewas. Saat jasadnya dibawa, terlihat Yong sangat bersedih dan meneteskan air mata. Tentu hal itu dirasakan teman baiknya juga. Seon tidak terima dan marah ketika siswa lain masih saja membicarakan Yong. Seon dan Cho-ah memutuskan untuk pergi mengunjungi rumah Yong. Sebenarnya, Yong tinggal sendirian. Sebelum ibunya sakit dan tewas, sejak saat itu dia sudah tidak tinggal dengan ayahnya. Kemudian di suatu momen, Seon sempat bercerita kepada Cho-ah bahwa dulu awal pertemanan dia dengan Yong terjadi karena tidak kesengajaan Seon yang merasa simpati kepadanya. Tentang Yong yang merawat ibunya sakit sendirian dan dia juga mengetahui bahwa ibunya Yong tewas karena bundir. Cho-ah menyarankan Seon untuk melupakan Yong agar nantinya Yong tenang di alam sana. Dan akhirnya, di keesokan harinya, Seon benar-benar berusaha melakukan hal itu kepada hantu Yong. Dia terpaksa mengabaikannya demi kebaikan dirinya dan juga Yong. Meskipun begitu, sebenarnya Seon tidak tega melakukannya. Akhirnya, Seon berpidato singkat serta memutarkan lagu kesukaan Yong untuk memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Nah, tapi semakin kesini, misteri kematian Yong mulai terkuak. Agar Seon mau berbicara kepadanya, Yong memberikan clue tentang apa yang menyebabkan Yong tewas. Ternyata, dari beberapa flashback Yong diperlihatkan siapa pembunuhnya. Ternyata dulu pernah ada siswa berbakat yang memiliki suara bagus sama seperti Yong. Akan tetapi, dia seorang lesboy dan menyukai guru musik tersebut, sehingga hal itu diketahui seluruh teman-temannya dan secara tidak langsung membuat hidupnya menjadi sulit. Sampai suatu hari, dia ditemukan tewas bundir di elevator sekolah. Karena guru musik menyukainya semenjak dia masih hidup, hal itu membuat hantu dia bisa berbicara kepadanya, sama seperti yang dialami Yong sekarang. Berjalannya waktu, suara dia menghilang karena guru itu mulai menyukai Yong. Itulah penyebab Yong tewas. Hantu dia membunuh Yong karena dia kehilangan suaranya, dan si guru karena merasa bersalah dia nekat bundir.
Meskipun begitu, kenyataannya itu tidak membuat Yong kembali dan akhirnya Sion mengucapkan salam perpisahan dan pergi meninggalkannya. Di perjalanan, Sion bertemu dengan Cho-ah, namun tak lama mereka dihantui oleh hantu yang mungkin itu Hwajong. Dia berniat mau mencelakai Sion, akan tetapi Cho-ah berhasil segera cepat menyelamatkannya. Sementara Yong mengikuti sosok misterius yang memanggilnya, dan disinilah semuanya terungkap. Terlihat sosok itu adalah Yong sebenarnya. Selama ini, Yong memiliki kepribadian ganda. Ternyata, Yong mendorong ibunya untuk bundir karena dia sudah tidak tahan lagi untuk merawatnya. Tak hanya itu, setelah mati, dia masih sempat membunuh guru musik atas dasar hanya untuk membalas dendam kepada Hwajong yang telah membunuhnya. Karena jika guru musik mati, otomatis Hwajong juga akan menghilang. Nasib yang sama pun akan dialami Yong jika Sion benar-benar melupakannya. Setelah semua ini, Yong sempat tidak percaya bahwa itu semua perbuatannya. Tetapi itulah kenyataannya yang sesungguhnya. Sekarang, Yong tidak menginginkan apapun selain hidup kembali. Lalu dia mulai dilema, apakah dia akan benar-benar menghilang secepat ini. Sementara Sion mulai akrab dengan Cho-ah dan mulai berteman baik dengan dirinya. Suatu ketika, Sion secara tidak sengaja menemukan kotak musik di bawah bangku Yong. Spontan dia merasa sedih dan menangis merindukannya. Sion terus mencari keberadaannya. Ia meminta maaf telah mencoba melupakannya. Sion terus pergi ke sana ke sini untuk mencari Yong. Sementara di sisi lain Cho-ah yang tengah mencari keberadaan Sion, tiba-tiba dia bertemu hantu Yong dalam kondisi marah. Tanpa belas kasihan, Yong membunuh Cho-ah untuk menguasai Sion. Satu bulan kemudian, saat di sekolah, staf guru dan ibu Sion menanyakan kondisinya. Sion pun menjawab, baik-baik saja. Kemudian, diperlihatkan Sion berjalan pergi bersama ibunya. Lalu dia mengungkapkan bahwa begitu Sion cukup dewasa, dia akan belajar mengemudi. Perkataan itu sama percis seperti yang diucapkan Yong dahulu ketika ibunya masih hidup. Lalu adegan selama kredit menunjukkan hantu Cho-ah berteriak karena frustasi, tetapi dia tidak bersuara. Film pun selesai. Gimana guys filmnya? Cukup lumayan seru kan? Jadi inti dari film ini tuh seperti kutukan yang dibuat hantu secara tidak sengaja, apalagi sampai memakan korban jiwa. Semua itu disebabkan oleh si Yong psikopat ini yang memiliki kepribadian ganda. Dan penjelasan tentang kredit akhir, pada dasarnya hantu di film ini bisa gentayangan dan berbicara dengan orang yang disuka maupun sebaliknya. Namun Cho-ah tidak memiliki siapa-siapa dan Yong berhasil mengendalikan Seon kembali. Jadilah nasib Cho-ah seperti itu. Nah, cukup sampai di sini dulu ceritanya. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!